Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyajikan secara khusus cuplikan-cuplikan video terkait dengan kecaman-kecaman dari netizen kepada Putri Maya Rumanti alias Mbak Putri yang adalah lawyer atau pengacara dari keluarga almarhum Vina yang ditunjuk oleh Bung Hotman Paris Hutapea. Ada yang menarik. Si Putri ini sekarang dia mulai menyerang secara personal atau DM secara pribadi dengan netizen. Dan kali ini kebetulan ada satu netizen yang speak up terkait dengan penyerangan dari Mbak Putri. Lebih khususnya netizen-netizen yang sedang speak up tentang dirinya. Jadi dia ini seolah-olah menganggap dirinya paling hebat, dia merasa paling pintar, dia merasa bahwa tak ada seorang pun yang bisa mengalahkan dia. Sehingga segala narasi yang dia bangun itu bahwa dia yang harus benar. Dan kali ini saya ingin menyajikan cuplikan video itu ke hadapan pemirsa sekalian. Siapa sosok si Putri Maya Rumanti ini? Dan untuk warga Bandar Lampung, Maya Rumanti ini adalah calon wali kota Bandar Lampung. Maka kalian patut untuk waspada dengan sosok manusia yang satu ini. Sangat berbahaya. Mari kita cek videonya. Mbak Putri nge-DM saya. Maaf ya, saya itu tidak akan membalas DM-an Anda. Saya itu tidak akan mencari tenar di sini. Saya mencari keadilan ya. Wajar dong, saya netizen kecil ya, berkomentar dan saya juga menyaksikan semuanya itu, tahulah segala dari perilaku-perilaku semua yang diomongkan itu semua tidak ada yang benar ya. Terus yang si Egi Kuli Bangunan yang tidak ada bukti ya, jejak digitalnya ditangkap langsung karena dia itu orang susah ya, langsung ditersangkakan gitu. Coba yang berduit ya tidak akan ditersangkakan gitu. Yang jelas-jelas ada videonya, jejak digitalnya, tapi tidak dihukum. Wajar dong ya. Terus Anda mau apa? Mau hukum saya juga gitu? Mau dipenjarakan saya? Saya tidak takut ya. Saya wajar. Saya wajib ya. Saya orang Indonesia. Wajib berkata apapun yang saya mau ya. Seperti Anda. Mentang-mentang Anda berkuasa, punya uang gitu, nggak boleh dikomentari. Nggak boleh ya. Rakyat Indonesia itu wajib, wajar ya mengomentari apa yang ada di situ semua gitu. Anda kan juga itu belum tentu benar ya, saya tidak menuduh Anda gitu. Kok Anda kok udah mulai getar-getir sih sama netizen aja. Saya kan netizen biasa ya. Heran ya sekarang orang ya, karena uang, karena duit tertutup matanya. Tadinya sih saya bangga sama Mbak Putri ini ya, membela keluarganya Vina. Sekarang malahan berbeda ya. Keren Mbak Putri ya. Saya tidak takut kok Anda mau ngapain saya ya. Saya tidak menuduh Anda. Ingat, saya tidak menuduh Anda. Anda aja yang salah paham ya. Wajib dan wajar saya sebagai netizen Indonesia ya, emang harus berkomentar. Semua di Indonesia ini netizen manapun wajib berkomentar tentang kasus ini, karena kasus ini bikin rusuh, bikin risih ya, dan kelar-kelar. Kasihan keluarganya Vina, capek mereka itu ya. Kalian enak menikmati hasilnya semuanya, menikmati hasilnya tentang kejadian kasus ini. Kasihan keluarganya Vina, kalian punya hati enggak ya? Kalian sana sini semuanya melakukan sandiwara ya, pura-pura miskin, pura-pura gak kenal, pura-pura gak tahu, pura-pura membela, tapi mana kalian itu gak punya hati. Kalau begitu Widya jadi Satpol PP di Taiwan. Kalau begitu kita angkat kembali kasus kematian yang namanya calon wali kota Bandar Lampung ya, katanya ngetop itu ya. Jadi kasus suaminya katanya ada DPO
orang apa 7 orang? Silakan kita angkat kembali supaya kita geger se-Indonesia. Jadi tahu biang kerok atas kematian suaminya itu siapa, ya. Jadi nggak perlu takut. Kenapa? Ya, nggak ada salah kalau Anda bilang Putri paling ngetop, terutama anak-anak remaja kalangan 18 sampai 26 tahun pilih Putri. Emang anak-anak remaja bisa mimpin negara kita ini? Apalagi kalangan umur 18 tahun 26. Hah? Saya tanya. Yuk, kalau begitu biar Widya ikut viralkan kembali. Ya, biar Nyai dagelan politik itu ikut memviralkan kembali yang namanya kasus suaminya, yaitu Putri Maya Rumanti. Kasus itu janggal. Ada apa? Ya, setelah Maya Rumanti kalian itu, ya Putri itu dekat sama orang ini, lagi magang pada waktu itu. Kok tiba-tiba dibilang suaminya itu kena rampok dan sebagainya. Percaya orang dengan omongannya? Saya banyak curiga. Curigaan saya itu mudah-mudahan benar. Jadi terjawab suatu saat. Ya. Kita angkat kembali ya guys. Jadi perbanyak juga selain kasus Pina, ya. Kasus Pina ini, ya dia itu nggak serius nangani kasus Pina ini. Hanya pengen tampil seakan-akan dia tuh jadi orang yang paling berguna, bisa mendapatkan suara di Bandar Lampung, menjadi calon wali kota Bandar Lampung. Jadi orang Lampung itu udah pada pinter. Ya kata siapa, Widya nggak ngaruh juga. Dan kamu juga bilang kalau Widya jadikan aja satpol pp di Taiwan. Orang Taiwan tuh cerdas-cerdas, ya. Jadi nggak kayak Anda membuat statement seperti itu. Karena lucu-lucunya ya komen-komen di situ, jadi terpaksalah kita ikut hadir sih, ya. Supaya lebih ramai lagi media sosial ini, selain kita bahas masalah kasus Pina, pelaku pembunuh Eki, pelaku pembunuhnya Pina, aktor-aktor tersebut, di balik semua itu ada siapa saja. Dan kita akan angkat juga kasus ya pembunuhan suaminya Putri Maya Rumanti, calon wali kota Bandar Lampung. Bagaimana? Setuju? Supaya geger lagi. Ada apa? Ya, ada apa? Suaminya tiba-tiba meninggal dengan pernyataan dirampok. Ada yang percaya dengan omongannya Putri? Bilang dia korban. Betul dia korban. Tapi dia nggak serius nangani kasus suaminya. Padahal dia gandeng yang namanya pengacara kondang, pengacara hebat yang kaya raya. Masa kasus suaminya DPO hanya perkisaran di Lampung aja nggak bisa? Ya kan? Bila perlu kita angkat rame-rame dong. Ya, jadi harapan saya kasus Pina ini menemukan titik pri kemanusiaan dan pri keadilan sesuai keinginan saya. Dan kalau Anda di situ bilang Widya pernah berbuat apa untuk negara, mau ngelihat aja, ya. Lebih dulu saya berpolitik daripada yang namanya Putri. Saya berpolitik itu dari 2013, ya, jauh sebelum kasus Pina itu muncul. Dari 2013 saya berpolitik itu. Teman saya yang sering jumpa di Gedung Patriot Bekasi itu salah satunya Luki Hakim. Mungkin Luki Hakim juga lupa ya. Karena saya di bagian konsumsi waktu itu Luki Hakim juga pesan ke saya. Ya. Jadi ingat kita di sini mencari ya, jangan manjang-manjang cari kasus deh. Ya lebih baik kita fokus ke kasus Pina. Kalau memang dia berani. Dan ternyata di belakang-belakang itu kru-krunya yang namanya Putri, ya tim sesnya Putri, ya. Kata orang banyak bacot. Nah begini jadinya, ya kita angkat kembali
Ya, kita angkat kembali kasus suaminya Maya Rumanti, ya. Kasus suami Maya Rumanti yang dulu ya ada teka-teki, ada apa? Padahal dia kenal dengan Kementerian Jokowi, ya kan? Jadi itu bro, gimana supaya ramai, supaya kita adil menemukan, ya sekalian saya bantu dia ya, supaya Indonesia ini geger ya, supaya Indonesia ini ya bisa menemukan DPO-nya suaminya Putri juga ya. Jadi nggak hanya DPO kasus Vina aja, jadi sekaligus ya kasus yang namanya orang di belakang ya, mungkin bisa angkat bicara ya orang rakyat Indonesia ini ya. Jadi kalaupun saya jadi Satpol PP, kalaupun saya jadi TKW, itu uang yang halal ya. Orang-orang TKI itu penyumbang devisa untuk negara terbesar ya, pajak terbesar ya. Asal jangan kalian bilang kalau Widya itu pernah berbuat apa ya. Para anggota-anggota TKW itu, para TKW itu tidak ada yang hina. Dan kamu juga di situ ada komen ya yang berlebihan situ, tapi saya tidak tanggapi ya. Jadi kita juga dilahirkan dari tanah yang sama, dicipta tanah yang sama, bukan dari uang atau dari berlian ya. Jadi kita kembali ke tanah, bukan kembali menjadi uang ya. Tapi kalau kasus ditutupi uang, mereka akan ya bergelut juga dengan uang ya. Jadi kalau kasus Vina bisa terangkat sampai ke mancanegara, kenapa kasusnya suaminya 2018 lalu tidak terangkat ya kan? Ayo diangkat loh ya, supaya geger. Setuju ya? Ini salah satu ada gambar suaminya juga di sini ya. Jadi Kapolri ya beserta Saudaraku sebangsa dan setanah air, nama Putri Maya Rumanti memang akhir-akhir ini menjadi hujatan dari netizen semenjak dirinya menangani kasus pembunuhan Vina. Hujatan yang paling ngeri ketika Putri Maya Rumanti ini menjatuhkan hukuman atau keputusan kepada Peggy Setiawan dengan mengatakan bahwa Peggy Setiawan adalah otak pelaku pembunuhan dari Vina dan Eki. Pernyataan ini menimbulkan banyak kecaman baik dari rakyat jelata maupun dari sesama praktisi hukum. Dan dia tidak segan-segan. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu itu ucapan dia sampaikan itu adalah hasil kesepakatan antara dirinya dengan Polda Jabar. Dan untuk masyarakat Bandar Lampung, saya bukan orang Bandar Lampung, tetapi saya mau titip pesan bahwa jika kalian menginginkan pemimpin yang merakyat, pemimpin yang bisa mensejahterakan kota Bandar Lampung, itu bukan Putri Maya Rumanti orangnya. Sekali lagi, itu bukan Putri Maya Rumanti orangnya. Karena sosok manusia yang satu ini adalah sosok manusia yang arogan. Manusia yang segala sesuatu dia mau ukur dengan uang. Dan manusia-manusia brengsek seperti ini tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Sekali lagi, manusia-manusia begini tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Ini adalah catatan penting untuk saudara dan saudari saya yang ada di kota Bandar Lampung. Jangan sampai ketika kalian memberikan kepercayaan kepada sosok manusia yang satu ini untuk menjadi pemimpin, maka 5 atau 10 tahun lagi kalian akan menyesal karena daerah Anda dipimpin oleh sosok manusia yang salah.
sosok manusia yang tidak berkualitas, sosok manusia yang mau menang sendiri, sosok manusia yang tidak mau dikritik. Dan contoh-contoh pemimpin seperti ini adalah contoh-contoh pemimpin yang pantasnya hanya untuk memimpin dirinya sendiri, bukan untuk orang banyak. Semoga saja ucapan saya ini bisa didengar oleh saudara dan saudari saya di kota Bandar Lampung. Sekali lagi, ini adalah pesan penting untuk saudara dan saudari saya yang ada di kota Bandar Lampung. Lalu yang kedua, dalam cuplikan video tadi kita mendengarkan bersama-sama bagaimana Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik ini, mengungkap tentang biodata dari Putri Maya Rumanti, status hubungan dengan Hotman Paris, dan nasib tragis almarhum suaminya yang juga meninggal karena dibunuh atau ditusuk oleh orang pada tahun 2018 silam. Dan kasus itu pun belum terungkap sampai hari ini. Ini yang perlu kita ketahui bersama-sama. Sehingga orang ini, dulu awal-awal kita lihat dia begitu getol untuk melakukan penelusuran bersama Bung Hotman Paris Hutapea terhadap kasus pembunuhan Vina. Tetapi semakin ke sini, si Putri Maya Rumanti ini malah membelot. Dia lebih dekat dengan keluarga dari mantan ex-Bupati Cirebon. Sehingga ada kecurigaan-kecurigaan, ada dugaan-dugaan bahwa sudah disumbat mulutnya dengan uang 7 miliar rupiah. Dan yang lebih sadisnya, sosok manusia yang ini memang tidak berkualitas dia. Ketika ada persoalan, ketika dikritik oleh Mbak Widya habis-habisan, dia melakukan sayembara. Pertama dengan angka 10 juta. Kedua naik 150 juta. Dan yang ketiga sayembaranya 5 miliar. Tetapi sampai saat ini belum juga menemukan Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik itu, yang terus bersuara lantang untuk mengkritik hal-hal yang tidak benar, yang terus bersuara lantang untuk membela keadilan, kebenaran, kejujuran, melawan kemunafikan dalam proses hukum dari Vina dan Eki ini. Mari kita gunakan logika akal sehat kita bahwa sosok manusia yang bernama Putri Maya Rumanti ini patut kita waspadai. Karena pribadi ini menurut saya sangat tidak konsisten. Mari kita lanjutkan lagi. Ada pencarian pelaku 3 orang ini. Tetapi karena banyak, Kalau Anda mau benar-benar mencarinya, ya, kalau Anda benar-benar nggak fokus, Anda harus fokus dengan kakak kandungnya Vina. Ketika pada waktu itu, ya, katanya ada orang melaporkan, memberitahu ke keluarga Vina, kata kakak kandung Vina ya, bahwa Vina itu ada kecelakaan. Nah, disitulah kata kakaknya Vina. Padahal orang yang menyampaikan berita itu kepada keluarganya Vina itu adalah seorang pelaku. Artinya, Put, kakak kandung Vina tahu dong ciri-ciri pelakunya dan namanya. Ya nggak mungkin dia katarak atau rabun senja kala itu. Sampai sekarang aja dia sehat walafiat kok. Ya kenapa Anda yang bilang terpecah? Otaknya itu loh terbelah 2. Anda itu bener. Ya kenapa? Katanya bela yang namanya Vina. Tapi Anda ya salah satu yang namanya pelapor itu adalah seorang pelaku katanya yang memberikan kabar terhadap keluarga Vina. Ya jadi Anda kenapa jauh-jauh usuk sana sampai otaknya terpecah, ya kan? Ya pemikirannya pecah, fokusnya terpecah. Ya emang itu otaknya lagi geger kali ya, geger otak kali ya. Jadi begitu, ya fokuslah itu ke kakaknya Vina nih sekarang kalau mau cari tahu siapa pelakunya.
Saya mau tegur lagi pengacara yang si Putri ini, yang sombong itu ya. Masalah Anda terhadap Peggy Setiawan itu apa? Begitu benci, begitu dendam kepada Peggy Setiawan sehingga Anda mentargetkan Peggy Setiawan sebagai pelaku dalang utama kasus Vina. Masalah Anda apa? Ya. Jika suatu saat jika tidak terbukti, kamu harus berhati-hati ya. Reputasimu hancur ya. Ada masalah pribadi apa kamu sama dia? Hah? Begitu juga ini kepolisian Cirebon. Masalahmu dengan Peggy ini apa, Bapak polisi? Sehingga kamu juga ikut andil banyak di sini ya, mentargetkan Peggy Setiawan sebagai pelaku dalam semua ini. Itu kan masyarakatmu Cirebon. Belum tentu bersalah. Tetapi orang yang salah kamu biarkan di luar sana. Kenapa kamu tidak mengusus itu mantan anak bupati itu? Masalah kalian ini sebenarnya apa? Kita nggak menuduh kalian berdua ya. Mungkin kasus ini mengambil keuntungan dari kalian berdua. Mungkin ada untungnya kalian berdua di kasus ini. Mungkin karena, kita nggak menuduh ya, mungkin karena dolar, rupiah, atau ringgit, atau yang menutupi mulut kalian. Kita nggak menuduh. Sehingga Anda betul-betul mau menargetkan Peggy Setiawan sebagai target utama dalang dari semua ini. Saya rasa kasus ini menguntungkan kalian berdua ya. Kalian sok banget pingin menjebloskan Peggy ke dalam penjara. Ingat ya. Saya cuma mengingatkan ya, seandainya hukum dunia tidak bisa mengadili sebenar-benarnya, ingat ya. Tak apalah, menguntungkan kalian berdua, nggak apa-apa, nikmati uang haram ya. Maaf nggak menuduh, itu saja sindiran saya buat kalian ya. Selama memang Peggy bukan pelakunya, apalagi ini kasus viral, pasti akan terungkap. Begitu. Kenapa statement saya awal percaya dengan institusi Polri? Karena kami adalah pihak korban yang tentunya harus mempercayai kinerja Polri. Itu dulu. Sebelum kami mendapatkan penjelasan ya dari kepolisian saat itu. Karena apa? Saat kami menjawab pertanyaan dari media, kami hanya menjawab apa yang disampaikan oleh Polda Jabar. Bukan kami mengatakan, oh Peggy ganti identitas. Itu semua dikutip dari keterangan Polda Jabar. Dan saat ini sudah diklarifikasi lagi, disampaikan oleh Pak Kamarudin. Ya, jadi kalau kalian mau tanya, jangan tanya ke saya lagi, tanya tuh sama Pak Kamarudin, benar nggak yang disampaikan oleh Mbak Putri perihal ganti identitas. Nah itu tadi Pak Kamarudin menyampaikan orang tua Peggy punya 2 KTP dan Peggy punya 3 KTP. Nah itu coba kalian cerna sendiri. Itu untuk apa gunanya? Kan gitu. Ya kan? Jadi kalau netizen ini nih Mbak Isa nanya, muncul asumsi dari netizen karena mereka sendiri yang tertutup. Anda harus ketahui, ada hal yang harus disampaikan dan ada hal yang tidak harus disampaikan. Karena ini masih dalam tahap penyelidikan. Kalau semua diungkap di media, maka pelaku utamanya bisa saja lari. Hey, ternyata lagi rame-rame orang ada yang pro dan kontra dengan Nyai Dagelan Politik. Jadi for your information, Nyai Dagelan Politik itu sudah lama beredar di sosial media yang memang dia sering mengangkat kasus-kasus ya. So far baik. Kalau ada yang bilang perkataan dia hoax, kayaknya enggak deh. Kayaknya 80% enggak hoax ya, 20% ngebanyol. Itu kenapa bilangnya dagelan politik. Lagian kenapa sih orang sampai nyari-nyari dia siapa, ini itu, bilang dia TKW. Emang kenapa sih? Emang kenapa panas dengan perkataan beliau? Gue sih kalau misalnya memilih Nyai Dagelan Politik dengan Putri, ya gue Nyai Dagelan Politik lah. Yang gue udah kenal bagaimana dia menyuarakan berita-berita atau menyuarakan keadilan. Ya begitulah, mungkin kalian baru kenal beliau itu atau melihat kontennya pada saat kasus Vina. Tapi Nyai Dagelan itu udah lama beredar di sosial media ya. Jadi kalau disuruh memilih antara 2, Putri dan Nyai Dagelan, ya gue Nyai Dagelan lah, ngaco lu pada. Gua ngotorin tangan gue nangkep Widya, ntar juga ada proses hukum yang berlaku. Gak usah pusing-pusing, Sa. Lantang bener. Kenapa tangannya bersih? Hah?
lupa uang arisan orang lu kemanain, ya? Bersih itu tangan, ya, nyembunyiin uang arisan punya orang. Aduh, udah pakai hijab, jangan malu-maluin hijabnya, ya. Terus mau jadi pimpinan di situ, di mana? Di Lampung katanya ya. Buju Buneng. Jadi apaan tuh Lampung dipimpin sama orang yang kayak gituan? Nggak ada takut-takutnya. Mungkin nganggep orang-orang yang udah lu bohongin bawa uang-uang mereka itu nggak bisa ngomong ya. Mereka nggak bisa viral ya, nggak bisa FYP ya. Say, nyebut say. Ngapain panik? Yang panik itu justru pengikut Widya karena takut. Bu Putri yang cantik, sah-sah aja bilang kami pengikut Widya, itu hak Anda. Tapi memang berita-berita yang dikeluarkan atau statement-statement yang dikeluarkan oleh Ibu Widya itu arah ke benar. Itu bisa membuka otak kami nih, nah. Masyarakat membuka otak, seluruh masyarakat Indonesia tuh bisa melihat kasus ini secara cermat. Ini tuh tinggal kecerdasan, tinggal kejelian. Widya itu sebagai pelita untuk menerang itu hukum itu seperti apa. Gitu loh. Jangan dibilang bahwa untuk pengikut Widya. Saya juga salah satu pengikut Widya. Terus masih ada ribuan-ribuan, jutaan-jutaan pengikut Widya yang belum kau ketahui. Paham? Oke guys, itu adalah kecaman-kecaman dari netizen yang saya kumpulkan secara khusus untuk saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian, agar kita semua bisa memahami, bisa mengenal lebih dekat siapa kira-kira sosok pengacara yang bernama Putri Maya Rumanti yang saat ini lagi ramai dihujat oleh netizen Indonesia. Netizen menghujat Putri Maya Rumanti ini bukan karena kepintarannya, bukan, tetapi karena kedunguannya, karena kebodohannya dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon ini. Pernyataan-pernyataan dari dirinya yang sangat kontroversial yang membuat sebagian netizen geram terhadap dirinya. Sosok manusia yang satu ini di mata saya yang adalah rakyat jelata yang bukan orang Bandar Lampung pun, manusia ini sangat berbahaya, sangat arogan, sangat sombong. Lalu berikutnya, dia tidak mau mendengar kritikan dari siapapun. Dan sosok manusia ini katanya mau menjadi wali kota, salah satu calon wali kota di kota Bandar Lampung. Untuk saudara dan saudari saya di kota Bandar Lampung, sekali lagi saya menitipkan pesan, kalau kalian mau mencari seorang pemimpin yang merakyat, pemimpin yang mau mensejahterakan rakyat, pemimpin yang mau memikirkan rakyat, pemimpin yang mau diajak komunikasi dengan rakyat, maka Putri Maya Rumanti bukan orangnya. Sekali lagi, Putri Maya Rumanti itu bukan orangnya, karena dia adalah pribadi yang tidak mau dikritik. Dia merasa diri paling hebat. Dia merasa diri paling benar. Segala sesuatu dia ukur dengan uang. Dan dia tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin adalah seorang hamba. Adalah seorang pelayan. Bukan seorang pemimpin menjadi penguasa. Itu yang perlu kita camkan baik-baik. Contoh-contoh ketika dia menangani kasus pembunuhan Vina ini, itu adalah bukti nyata yang bisa dipelajari oleh saudara dan saudari saya di kota Bandar Lampung. Bahwa banyak sekali netizen Indonesia yang mengecam dirinya. Mengecam karena kebodohannya. Mengecam karena dia merasa diri paling hebat. Mengecam karena dia tidak mau dikritik. Itu yang patut diketahui oleh saudara dan saudari saya di kota Bandar Lampung. Saudaraku sebangsa dan setanah air,
Cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir memang sengaja saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Kita lebih fokus untuk membahas tentang lawyer yang hobi sekali melakukan sayembara untuk menutup kedunguannya, untuk menutupi kebodohannya, untuk menutupi bahwa dia adalah pribadi yang tidak mampu, yang tidak paham untuk menyelesaikan persoalan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Sehingga jiwanya dia untuk membela mana yang benar dan mana yang salah, untuk menegakkan keadilan dan lain sebagainya tidak ada. Dia hanya mengikuti alur dari Polda Jawa Barat. Inilah kebodohan yang sedang dia pertontonkan kepada kita rakyat Indonesia. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa berguna untuk kita semua. Dan satu poin penting untuk kita pelajari dari kasusnya Putri Maya Rumanti ini, bahwa jikalau kamu ingin menjadi seorang pemimpin, jikalau kamu ingin menjadi hebat, jikalau kamu ingin menjadi terhormat, maka kamu harus bisa menghargai orang lain. Kamu harus bisa mendengar apa kata orang lain. Entah itu kritikan, masukan, dan lain sebagainya, kamu harus bisa mendengarnya. Dan satu poin penting, menjadi seorang pemimpin itu bukan menjadi seorang penguasa, tetapi menjadi seorang pemimpin, kalian dipilih untuk menjadi hamba, untuk menjadi seorang pelayan masyarakat. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.